Jua-jua, salam kepada kita semua, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, khususnya Jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan usaha, pelayanan kita, kami mengundang kita semua untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan melalui sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini di dalam kasih sayang Tuhan, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan kesehatan yang baru, hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang memimpin menolong hamba-Mu, sehingga hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 54 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Kalau kita memperhatikan konteks nas renungan kita pada pagi hari ini, ialah nubuat atau janji yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam pembuangan. Tuhan menyatakan kepada mereka bahwa tidak selamanya Ia akan membiarkan umatnya itu menderita di pembuangan. Walaupun mungkin saat itu jumlah mereka sedikit karena banyak yang mati pada waktu mereka ditawan ke Babylon. Tapi Tuhan berjanji akan mengembangkan mereka. Mereka akan berkembang ke kiri dan ke kanan, memberkati mereka sehingga mendiami bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Tuhan juga menegaskan bahwa hanya sesaat lamanya Dia meninggalkan, tetapi karena kasih sayangnya yang besar, maka Dia akan mengambil kembali mereka. Dan sekali lagi dengan tegas Tuhan mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Inilah janji Tuhan bahwa Dia sungguh memperhatikan umatnya. Dia akan melakukan sesuatu yang baik bagi masa depan umatnya. Nah, dan nas khotbah kita Yesaya 54 ayat 13 juga bagian dari nubuat atau janji Tuhan untuk umatnya, bangsa Israel. Apa yang dikatakan? Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Apakah maksudnya semua anakmu akan menjadi murid Tuhan? Artinya bahwa orang-orang Israel itu, anak-anak orang Israel itu akan diajar oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang akan menjadi guru bagi mereka, yang akan mengajarkan firman-Nya, sehingga mereka mengenal kebenaran, sehingga mereka mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan, undang-undang Tuhan. Dan kalau Tuhan sendiri yang mengajar sebagai guru bagi mereka, maka mereka tidak akan gagal. Mereka pasti akan memahami apa yang Tuhan
maksudkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Karena itu mereka akan menjadi murid-murid Tuhan yang bukan hanya memahami pengajaran Tuhan, tapi juga sekaligus melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Dan apakah berkat dari mereka menjadi murid Tuhan, dari mereka mendengar pengajaran Tuhan, kemudian melakukan pengajaran itu di dalam kehidupannya? Di sana dikatakan, maka besarlah kesejahteraan mereka. Artinya bahwa mereka akan diberkati dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, bukan hanya berkat materi, tapi mereka juga akan mendapatkan berkat keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjaga mereka supaya bahaya, malapetaka, kesusahan tidak akan menimpa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita pun sekarang di dalam Yesus sudah menjadi muridnya, karena kita juga percaya kepada Yesus. Bukan hanya murid-murid yang 12 pada awal, atau mereka yang dulu menyaksikan pengajaran Yesus, tapi hari ini kita pun sudah diangkat menjadi murid Tuhan lewat kita percaya kepada Yesus. Dan sebagai murid kita juga sudah mendengar, kita juga sudah mendapatkan pengajarannya, mendapatkan perintah-perintahnya, ketetapan firman-Nya yang hari ini bisa kita baca di dalam Alkitab. Nah, dan sebagai murid tentu kita juga akan mengikuti apa yang sudah diajarkan kepada kita, apa yang sudah diberitahukan kepada kita, dan kita akan menjalani hidup kita sebagai murid yang patuh terhadap guru yang mengajar kita. Karena itu kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam kasih, yang hidup di dalam keadilan. Dan apakah berkat yang disediakan bagi kita ketika sebagai murid kita hidup menuruti pengajaran dari guru kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Jelas seperti yang dikatakan dalam Yesaya tadi, kita juga akan diberkati dengan kesejahteraan. Bukan hanya berbicara tentang kesejahteraan materi, makanan, atau kekayaan, tapi batin kita, jiwa kita, roh kita diberkati dengan damai sejahtera. Bahkan bagi kita telah dijanjikan kehidupan kekal menjadi bagian kita. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah murid Tuhan yang baik, dengar-dengaran akan firman-Nya, dan ketika kita sudah menerima pengajarannya, hiduplah di dalam pengajaran itu, supaya berkat kesejahteraan, berkat ketentraman, berkat sukacita diberikan kepada setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu bahwa di dalam Yesus Engkau telah menjadikan kami menjadi murid-murid-Mu. Dan kami sudah mendengar pengajaran daripada guru kami yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kejujuran. Dan ketika kami hidup di dalamnya, kesejahteraan berkat daripada Tuhan akan menyertai hidup kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menunjukkan murid yang taat kepada guru kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami juga berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami, majelis yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, baik pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan yang tinggal di sana, Pertua Diaken Emeritus, Nora Naras Emeritus, dan juga Pertua Diaken dan Nora Naras. Berkati beserta dengan segenap keluarga, baik kesehatan mereka, segala usaha pekerjaannya, bahkan pelayanan yang dilakukan, agar melalui pelayanan mereka terpuji termulia nama Tuhan. Seluruh pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan juga seluruh jemaat-Mu yang ada di GPKP Runggun Cijantung, dalam nama Yesus Tuhan berkati, baik kesehatan mereka, segala usaha pekerjaannya dengan berkat keberhasilan. Biarlah perlindungan daripada Tuhan atas mereka, dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka boleh mengalami
damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Sekiranya ada jemaatmu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang dalam pemulihan, mari Bapa Engkau memberkati supaya kesehatan mereka lebih sempurna. Demikian juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami, baik KKR maupun Permata, Tuhan memberkati semua. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaatmu yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan khususnya, dan dimanapun berada. Berkati hamba-hambamu mulai dari pendeta, pertua diaken, dan juga seluruh jemaatmu yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Banten. Biarlah hari ini kami boleh menunjukkan sebagai murid Tuhan yang hidup di dalam kebaikan, kebenaran, kasih, dan keadilan. Inilah doa kami Bapa. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.